Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sekte Ekonomi Kreatif dengan anggota saya sendiri Van Yudiansyah dengan NIM 1856, Taufik Imam Aditama dengan NIM 1865, Aswin Variansyah dengan NIM 1840, Mas Ridho M. Fadli dengan NIM 1843, Mas Yoga Wiryawan dengan NIM 1861, Mas Ahmad Wajih dengan NIM 1862, dan yang terakhir Mas Tegar Harjuna Sekti dengan NIM 1882. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi kreatif menurut Van Tin Siagan dan kawan-kawan dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia pada tahun 2020. Pengertian ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan, kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, akan tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Aswin Variansyah, mengenai kreativitas dan keinovasian. Untuk kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan sangatlah dibutuhkan oleh Anda yang baru saja memulai merintis bisnis dari bawah. Apa maksudnya kreativitas dan inovasi tersebut? Meskipun memiliki arti yang berbeda, namun kreativitas dan inovasi saling berkaitan, khususnya dalam sebuah usaha dan bisnis. Kreativitas berarti adanya ide-ide baru yang muncul ketika melihat sebuah kesempatan dalam dunia bisnis, dan inovasi berarti bagaimana seorang pebisnis mencari solusi untuk mengembangkan ide kreatif yang dimilikinya. Dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam sebuah wirausaha, maka ada beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan sebagai seorang pebisnis pemula. Untuk itu, silahkan simak informasi di bawah ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya, karena Sodeko akan membahas mengenai beberapa manfaat yang dihasilkan dari kreativitas dan inovasi dalam bidang entrepreneur. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, saya Ahmad Wajih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Aswin. Modal dasar dan faktor penggerak ekraf. Perkembangan ekonomi kreatif sangat bergantung pada berbagai faktor dan komponen, seperti modal, komponen inti, komponen pendukung, aktor penggerak, dan faktor pendorong. Berdasarkan hasil survei dan penelitian pada usaha kecil dan koperasi di Kabupaten dan Kota Bandung, serta survei dan penelitian usaha kecil dan menengah unggulan di Kabupaten dan Kota Bandung, diperoleh suatu kesimpulan yang hampir sama, bahwa perusahaan-perusahaan kecil dan menengah pada umumnya kekurangan modal yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Modal yang dimaksudkan oleh para pengusaha adalah modal finansial dan material guna memperluas dan meningkatkan usahanya. Kebutuhan modal dan finansial serta material untuk membeli bahan baku, peralatan, dan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, agar kreativitas menghasilkan dan memberi dampak positif, output and outcome, menurut Home Affairs Bureau diperlukan 4 modal sebagai berikut. Yang pertama ada modal insani atau human capital. Yang kedua ada modal sosial atau social capital. Yang ketiga ada modal budaya atau cultural capital. Serta yang keempat ada modal struktur kelembagaan atau structural institutional capital. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Wajih, yaitu tentang rantai nilai atau value chain. Pengertian dari rantai nilai berikut definisinya. Dari rantai nilai yang dapat mencakup artian sebagai berikut. A. Urutan proses produksi dari masuknya input tertentu untuk sebuah produk tertentu ke dalam produksi premier, transformasi pemasaran, dan sampai pendistribusian kepada konsumen akhir.
Kemudian yang B, rangkaian institusional yang menghubungkan dan mengkoordinasikan penyedia bahan baku, produsen, pemproses, pedagang, dan distributor dari produk. Yang kedua, langkah-langkah pemetaan rantai nilai. Ada beberapa langkah dalam pemetaan rantai nilai yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. A, sebagai tatapan produk akhir. B, dan pasar atau penggunaan akhir, produk apa yang akan dihasilkan dan siapa penggunanya. Yang B, buat mulai dari rantai, dengan kata lain tetapan fungsi yang telah dilakukan. Yang C, buatlah tahapan utama dari para rantai percobaan. Yang D, bedakan rantai ke dalam cabang apabila diperlukan. Kemudian yang E, petakan para penyedia layanan atau institusional pendukung. Kemudian yang F, siapkan peta matematik yang detail dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur atau komponen-komponen rantai nilai. Ada 3 unsur atau komponen penting dalam setiap rantai nilai, yaitu seperti yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama, A, penciptaan nilai, yaitu suatu proses penciptaan nilai ini daripada setiap proses rantai nilai. Kemudian yang B, nilai penyampaian, yaitu nilai penyampaian kepada konsumen. Kemudian C, komunikasi nilai, yaitu penyampaian informasi tentang nilai tambah kepada konsumen. Barang-barang itu benar-benar baru, bermanfaat, dan mudah dimengerti. Sekian penjelasan dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Yoga Wiryawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aditama, yaitu industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam. Lanjut, poin ke-6, intellectual property. Intellectual property atau kekayaan intelektual merupakan nadi bagi setiap pelaku industri kreatif. Pasalnya, saat ini pencurian tidak hanya berlaku dalam hal kebendaan, namun juga dari segi ide. Intellectual property sendiri merujuk pada kekayaan yang lahir dari kemampuan intelek manusia. Hal ini meliputi teknologi, pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya termasuk dalam intellectual property umumnya lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa. Karya-karya ini wajib dilindungi karena memiliki nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tegar Harjina Sekti, biasa dipanggil Mas Hars. NIM saya 2096182. Saya ingin menjelaskan meneruskan Mas Yoga Wiryawan. Ya, nomor 7. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif bukanlah hal baru karena pengenalan tentang sektor ini sudah dilakukan sejak 2006 dan mulai dikembangkan pada tahun 2007. Ya, betul. Ekonomi kreatif di Indonesia sendiri saat ini berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu dengan PBD cukup tinggi pada tahun 2019, yaitu 5,10%, dengan cakupan industri kreatif yang kini mencapai 14 sektor. Bahkan saat ini sudah ada
Backcraft yang secara khusus mengembangkan pergerakan ekonomi kreatif di Indonesia. Peningkatan kreativitas ini dilakukan di berbagai bidang termasuk bisnis F&B yang saat ini mengalami perkembangan dari sisi konsep, bahan, cara pengolahan hingga sistem pelayanan yang semakin kreatif. Selain itu, dari sektor jasa pun kini kita melihat berbagai inovasi baru yang membuat sistem pelayanan menjadi lebih mudah dan efisien sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih optimal. Ya, lanjut. Salah satu yang contohnya adalah pengembangan bisnis F&B dengan konsep cloud kitchen yang mempermudah proses bisnis di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena itu, Aircraft menjadi sektor baru yang menjadi acuan pergerakan ekonomi di suatu negara. Sebagai masyarakat umum, kamu bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan industri kreatif dengan ikut patungan membangun berbagai bisnis potensial dengan keuntungan yang sangat menjanjikan untuk Anda. Ya, lanjut nomor 8. Sumber daya ekonomi kreatif. Sumber daya ekonomi kreatif dibalik kreativitas nilai produk domestik bruto (PDB) yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar. Bila digabung dengan nilai ekspornya berdasarkan harga berlaku, bisa menunjukkan pendapatan yang bisa dinikmati oleh penduduk suatu negara. PDB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38% terhadap PDB Indonesia sebesar 11,540.000 triliun pada 2015. Kontribusi PDB ekonomi kreatif menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2010 sampai 2015. Besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 525,96 triliun pada 2010 menjadi 852,24 triliun pada 2015 atau meningkat rata-rata 10,14% per tahun. Terdapat 3 subsektor yang memberikan sumbangan terbesar, yaitu dari subsektor kuliner sebesar 209 triliun atau 32,5%, fashion sebesar 182 triliun atau 28,3%, dan kerajinan atau kria sebesar 93 triliun atau 14,4%. Pada periode 2010 sampai 2014, subsektor televisi dan radio pertumbuhannya selalu paling besar. Namun pada 2015 posisinya digeser subsektor desain komunikasi visual yang meraih pertumbuhan sebesar 10,28%. Ya, sekian dari saya, terima kasih.